saya kesini ini mau konsul karena saya ini sudah menikah, sudah sekitar 2 tahunan ini. Ya, 2 tahunan ya. Iya. Nah, saya pengen punya anak, tapi sampai sekarang ini juga belum isi-isi nih. Jadi saya mau konsultasi kenapa sih sebenarnya saya ini ada penyakit kah atau bagaimana? Tapi sebelum itu kesininya sama suami kah? Atau Saya- suami nunggu di depan? Saya tadi diantar aja, habis itu suaminya kerja. Saya kalau misalnya mau bawa suami kesini ya. Tapi sebelum itu saya mau nanya, ini sebelum menikah sampai sekarang ini belum sama sekali menggunakan alat kontrasepsi. Dari sebelum menikah belum pernah pakai alat kontrasepsi. Dan punya ngomong. Untuk itu sudah berapa kali dalam berhubungan seksual? Sering? Sudah sering, tapi ya sudah sering sih. Kalau mau berapa kali dalam seminggu kira-kira? Bisa ada 3-4 kali. 3-4 kali. Jadi di sini saya mau nanya sebelumnya, dan maaf jika menyinggung privasi ya. Jadi saya mau nanya, kalau untuk sebelum menikah nih, ada nggak gejala-gejala yang mungkin dianggap nggak biasa? Kalau misalnya normal kan seperti contoh menstruasi. Oh, saya dari sebelum menikah itu menstruasinya nggak teratur. Terus tuh dari sebelum nikah berat badan saya sekitar 40-an, pas sudah menikah ini ada penaikan secara drastis. Tanpa merasa Nggak ada minum-minum kayak seperti tumbuh, suplemen, vitamin, nggak ada ya. Pernah nyari panggul kalau saat berhubungan seksual, maaf ya, saat berhubungan seksual itu pernah nyeri panggul, nyeri ya pada saat berhubungan itu juga nyeri biasanya. Kalau misalnya kayak Sama ada bengkak-bengkak itu enggak? enggak, cuman ada gangguan tidur, merasa susah tidur. Ngerasa anemia? Kenapa? Anemia? Enggak sih. Enggak. Cuman kayak tidak terbiasa tidur, Kayak jadi banyak pikiran. Nah, kalau misalnya sering emosi gitu, Iya sih. sering. Iya sih. Kadang kayak emosi Nggak bisa gitu, terkontrol. kayak terkontrol gitu. Kalau kelelahan, kadang tuh ngerasa kelelahan berlebihan ya? Kelelahan. Iya sih. Sering. Jadi di sini ibu mau memeriksa ya, mau juga mau mempunyai omongan ya. Sebelum itu nanti dilakukan seperti adanya tujuan untuk dapat omongan itu bisa dilakukan dengan medis, yang dimana dapat melalui prosedur-prosedur yang mungkin akan ditentukan nanti. Tapi sebelum itu nanti usahakan suaminya dibawa ke sini juga ya, karena di sini kalau semisal seseorang tersebut mau mempunyai, itu harus dikonsultasikan dengan sesama pasangan suami istri tersebut, karena bisa jadi di sini entah dari ibunya, entah dari bapaknya yang mungkin dikira tidak bisa memperkirakan bahwa ada hal-hal yang memungkinkan untuk tidak bisa mempunyai omongan tersebut. Jadi, tapi sebelum itu tadi saya sudah jelaskan kan gejala-gejalanya. Nah, jadi ada namanya infertilitas. Infertilitas itu dimana seseorang belum bisa sulit untuk memiliki omongan atau berusaha mungkin untuk mempunyai anak, namun tidak bisa dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktornya dari apa aja? Maka dari itu berkaitan dengan hal yang saya katakan tadi, bahwa misalnya harus ada suaminya, karena di sini faktor dari seseorang yang tidak mempunyai anak atau infertilitas bisa terjadi karena dari faktor ibunya, genetik, kemudian dari bapaknya, entah dari kakak dan lain-lain. Kemudian kalaupun semisal seseorang tersebut
ke arah infertilitas itu pasti dia memiliki faktor seperti entah dari bapaknya maupun ibunya ya, seperti bapaknya stres, ibunya sering stres, entah dari emosional, kemudian hubungan antara ibu dengan suaminya bagaimana, akrabnya bagaimana, tapi itu dapat memungkinkan seseorang tersebut menjadi pacuan atau faktor dari infertilitas. Kemudian efek samping dan pengobatan. Sebelum itu ibu pernah mengobat-obat lain atau kayak mengonsumsi suplemen atau tidak? Tidak ada. Tidak ya. Kemudian dari sebelum nikah sudah ada konseling nggak terkait dengan mental, kesehatan mental? Saya nggak dapat pas itu. Nikahnya itu sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 9 bulan 8. Yang tadi ya. Kemudian di sini ada peningkatan resiko penyakit jantung. Tapi sebelum itu sudah diperiksa kan ya, misalnya mau nikah itu. Kesehatan reproduksi sangat penting bagi seseorang pasturi di mana di sini pasutri dan di mana di sini kesehatan reproduksi kan berkaitan dengan lahirnya seorang bayi yang dimana memiliki kandungan. Jadi di sini harus sehat. Nah, harus sehat itu bagaimana sih cara untuk memberikan reproduksi yang kesehatan reproduksi yang sehat ini ke seorang wanita. Jadi itu bisa dari pola makan, dari pola tidur. Bahkan di Indonesia infertilitas itu lumayan banyak sekali kasusnya. Entah dari, tapi kebanyakan itu diambil. Kebanyakan itu dari pola makan, kemudian pergaulan itu bisa termasuk dalam Pola makan yang baik itu bagaimana? pola makan yang baik itu kita bisa seimbang dengan gizi seimbang yang dimana di sini pola makannya tergantung dari waktunya juga, kemudian dari entah dari komposisi serat, protein, karbohidrat, vitamin, mineral itu harus diseimbangkan dan tidak boleh berlebihan. Kemudian di sini, nah karena di sini PMB itu, jadi saya mungkin memberikan konsultasi saja ya mengenai infertilitas tersebut. Tapi semoga tidak terjadi. Jadi infertilitas tersebut itu saya sudah jelaskan. Kemudian di sini ada pengobatannya. Tapi ibu tenang aja ya setidaknya. Nanti saya insya Allah buat rujukan, siapa tahu ibu bisa mau lebih mendalami tentang infertilitas atau mengecek lagi. Nanti saya buatkan surat. Oke? Jadi pengobatan infertilitas itu bisa jadi pengobatan obat-obatan kita di sini. Itu karena dari dokter saya tidak berhak, jadi otomatis nanti dokter yang akan menjelaskan tentang obat-obatan yang dimana akan merangsang ovulasi ibu. Kemudian dari ada alat teknologi yang dimana di sini ada teknologi membantu reproduksi. Namanya itu ART atau teknologi reproduksi bantu atau in vitro infertilitas in vitro. Kemudian ada kemudahan di sini yang dimana pasti ranahnya dokter ya, bukan bidan. Kemudian ada terapi hormon, nanti pasti dijelaskan kalau bisa mau punya momongan pasti ada nanti pilihan dikasih dokter ya. Kemudian ada perubahan gaya hidup di sini juga yang sudah saya sarankan, mungkin dari pendekatan ibu tidak merokok, tapi sebelum itu ibu belum pernah merokok kan, itu jangan kan. Kemudian pengobatan kondisi yang mendasari seperti contohnya itu sindrom ovarian polistik atau yang dikatakan di sini masalah pada organ reproduksi wanita. Kemudian ya, tapi Bu sebelum itu sekedar informasi, kalau semisal ini bukan infertilitas, kita setidaknya sebagai wanita yang mungkin Bagaimana mencegahnya? ya benar, cara Mencegahnya gimana? tadi yang saya sudah bilang seperti mempertahankan gaya hidup sehat dari olahraga, pola tidur, pola makan yang seimbang, kemudian olahraganya diseringkan tidak terlalu sering, namun setidaknya ada olahraga, entah beberapa kali, setidaknya ada olahraga. Kemudian seks yang aman. Seks yang aman di sini maksudnya itu seperti contohnya
menggunakan kondom yang bersih, kemudian posisi-posisi dan tempat-tempat yang mungkin tidak dianggap kotor, kemudian seks yang aman itu seperti hal tersebut. Jadi kemudian kesehatan reproduksi itu kita harus pentingkan karena posisinya di sini ada yang namanya IMS, infeksi menular seksual. Jadi mana saat kita bersama itu juga terkait dengan seks yang aman. Jadi sebelumnya, tapi aman sebelumnya itu semisal suami ibu sebelum menikah itu apakah pernah berpacaran dengan pergaulan bebas, tapi insya Allah tidak aja benar dan jangan sampai, karena infeksi menular seksual itu sangat-sangatlah penting sekali. Sekarang kita ketahui dampak-dampaknya. Kemudian di sini hindari paparan bahan berbahaya seperti zat kimia, radiasi. Contohnya seperti pokoknya hal-hal yang berbau dengan teknologi yang menggunakan radiasi. Kemudian kelola stres. Jadi kelola stres di sini seperti contohnya ibu stres. Kemudian ibu harus pintar mengelola stres ibu, yang dimana ibu harus memahami diri ibu sendiri, yang dimana saat ibu stres ibu harus mengeluarkannya itu seperti apa. Seperti contoh nih, saya biasa kalau stres itu secara saya mengeluarkan stres itu dengan saya teriak di jalan, dengan saya coret-coret buku, itu sudah termasuk. Jadi ibu harus benar-benar untuk mengelola stres ibu. Jadi infantilitas atau sebagai pencegahan infantilitas tersebut. Kemudian kita harus mengetahui faktor-faktor resiko, seperti contohnya risiko tinggi mengalami infantilitas, riwayat keluarga juga perlu diketahui ya ibu, karena seseorang infantilitas bisa terjadi karena genetik. Kemudian ada faktor itu dari keluarga, kita mengetahui juga. Itu bisa dari keluarga saya ataupun keluarga suami. Benar. Sangat-sangat kita ketahui bahwa faktor dari kedua ibu suami dan istri atau ibu dan suami itu sangat berpengaruh. Jadi mungkin sudah Mungkin untuk pemeriksaannya nanti saya bisa ke dokter gitu, ibu buatkan surat rujukannya ya. Insya Allah nanti suratnya saya antarkan bisa, tapi di sini mohon nomornya ibu boleh 08 2053 4010. Nanti saya antarkan suratnya sekitar jam 4-an Bu ya. Misalnya saya bisa. Alamatnya di mana? Di Jalan Patimura. Jalan Patimura. Oke. Nomor 15. Mungkin segitu saja saya konsultasi. Mungkin sebagai kita tidak mengetahui ya kalau misalnya itu misalnya tidak tersalah. Kita sudah mengetahui ya. Terima kasih Bu ya atas masukan sarannya. Assalamualaikum.